Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak-bapak sehat galau? Yang belah sana sehat? Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Nurun ala nur yahdi Allah li nurihi man yasha. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim azim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabil ablar min ahya'i ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, asatidz wal ustadzat, yang kami hormati dan kami muliakan pengurus atau takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami muliakan para sesepuh lingkungan Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu yang kami muliakan. Semoga kita semua dalam majlis ini selalu mendapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita berada dalam insyaallah kemuliaan isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita Islam ini yaitu ajarnya sangat indah dan menurut akalnya sehat, yaitu masuk kalau dalam logika kita. Pertama, kita umat Islam ini diajak oleh Rasulullah SAW bangun dari tidur, yaitu memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimatun doa atau kalimatun thayyibah, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yaitu kita ini manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita makhluk, walaupun yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya, kita ini sifatnya sangat lemah. Maka Allah tunjuk kepada kita bahwa Allah itu maha kuat, maha berkehendak dan maha kuasa. Makanya kita ingeti, kita tuh bersyukur karena kita dihidupi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari kematian sejenak atau tidur. Ada yang kita ngapo kita bersyukur, ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita tak bangun-bangun lagi tidur. Kita ambil-ambil nganter ujung mata merah ini atau ke Sungai Selayu dan sebagainya. Ada. Makanya kita diperintah Rasulullah berdoa, kita bersyukur karena kita dihidup Allah Subhanahu kematian, bahwa sesungguhnya kita itu lemah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ajaran Islam indah dan sangat baik untuk umatnya. Selanjutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu memberi rahmat kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah juga memberikan rahmat pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah lagi kita didoai malaikat dulu. Apa doa malaikat? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Dia berdoa ke kita untuk orang yang beriman. Ya Allah, kata doa malaikat, ampunilah orang-orang yang beriman kepadamu ya Rabb, dan keluarkanlah kegelapan di hatinya menuju hati yang terang benderang. Selanjutnya Allah akan memberikan rahmat untuk kita yang beriman di yaumil kiamat nanti. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pada subuh ini bersyukurnya karena kita dengan adanya kita melangkahkan kaki kita, ini paling sungkannya wong untuk melaksanakan untuk salat subuh jemaah di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tantangan bagi umat Islam dewe yang masuk agama Islam. Itu tantangannya sekarang yaitu problemnya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan para yaitu promotor dan sebagai donatur dan sebagai untuk kita dimakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan selalu berada di Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendoakan juga, sama juga doa, ya Allah ampunkanlah orang yang selalu berada di Allah Subhanahu wa taala. Galak kita di doa malaikat, bapak, ibu-ibu, mana ibu galak bu? Bu, galak tak bu? Di doa malaikat. Jadi kalau kita galak di doa malaikat, rajin-rajin berada di Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan Allah Subhanahu wa taala ini. Mana bapak-bapak? Enggak sungkan ke masjid, apalagi bangun tidur, mata masih ngantuk dan sebagainya, nak tidur balik lagi. Habis sholat jemaah, padahal berbayang Rasulullah SAW bahwa pengajian ini taman surga di dunia. Mana taman di akhirat? Dibayangkan kalau surganya Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu tak baca, Masya Allah. Untuk kita yang beriman Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bu
di doa malaikat kalau kita selalu berada di Allah Subhanahu wa taala, berada di masjid yang di masjid yang kita cinta ini, kita di doa Allah sampai mohon ampun Allah Subhanahu, Allah mendoakan kita agar kita diberi rahmat juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umat Islam merasa beragama Islam, jangan bosan pergi ke masjid untuk melaksanakan solat jemaah dalam rangka memakmurkan rumah Allah yang kita cintai ini. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, di samping itu kita juga dari rumah tujuan kita yaitu telah ridha Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Itu juga kita akan ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan soal Bayyinah ayat 7 dan 8 Allah ingat kepada kita, radhiyallahu anhum radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak Allah ridha ke kita, pertama kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kena takut Allah Subhanahu wa taala, takut musibah dan sebagainya. Kita datang memakmurkan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita menjadi energi positif, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi orang yang selalu berada di Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memancarkan nurun ala nur yahdillah nuri mayasya kepada siapa yang datang ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu menciptakan cahaya di atasnya berlipat-lipat, yaitu Allah memberi petunjuk dengan cahaya di hati mereka kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita kalau yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini dan subuh sebelumnya, itu juga kita giat-giat melaksanakan solat jemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, itu kenapa kita takut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hidup kita. Apa yang kita perbuat, sekecil apapun yang tersirat apa di dalam hati kita, niat kita, niat baik dan yang buruk, Allah pasti maha mengetahui. Dengan itu kita takut Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan dan surah, yaitu surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Imran, wa atiullah wa rasul wa syari'u ila ma wa atiullah rasul allakum turhamun wa syari'u ila ma pratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa 'uddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afiyatan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mohon maaf, jadi kita kalau kita agar Allah meridhai kita, pertama kita taat dulu kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa atiullah Rasul, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sumber Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan memberikan rahmat kepada kita kalau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita takut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya panca indera yang paling sering baik berbuat kesalahan disengaja atau tidak, yaitu ada 3 termasuk 4
yang di dalam jasad kita, hati kita yang paling banyak terselip kesalahan, kehilapan dan sebagainya. Apalagi mata kita, telinga kita dan kalam kita, yaitu afun, itu merupakan bicara kita. Makanya kita dianjurkan kan Allah supaya Allah ridha kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita berserga mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada sedikit terselip hati kita niat untuk berbuat, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang tak sengaja. Jadi kita sering-sering melapaskan kalimat thayyibah, istighfar Allah Subhanahu astaghfirullahalazim, yaitu wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi kita bersegera mengampunkan kepada Tuhanmu atau Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita, yaitu khususnya kita bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tujuannya kita mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho apa yang kita lakukan ke amal kebaikan di muka bumi ini, yaitu dalam menuju yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membayangkan kepada mereka balasan wa jannatu 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yaitu Allah sediakan yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala kalau kita hidup di dunia ini, yaitu hanya sementara kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dunia ini. Tapi di akhirat kali Allah menyediakan surga untuk kita atau jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya selangit dan bumi, diuntukkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita untuk mencapaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita emosi sampai kemanapun kita, kepada kawan, tetangga dan sebagainya, takut apa yang kita emosi, apa yang kita kalam, kita bicara nyinggung perasaan hatinya, kita minta maaf lebih dahulu sebelum dia memberi maaf. Itu juga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau orang berbuat kesalahan kepada kita, kitalah memberi maaf dulu kepada dia sebelum dia minta maaf. Indah ajar Islam itu. Orang berbuat kita ngasih maaf. Itu juga kita kalau berbuat salah minta maaf lebih dulu. Tak kata ajaran agama lain, saya Islam. Jadi tidak ada sifat saling dendam mendendam. Karena hal ini Allah sangat suka, Allah hibbul muhsinin, sangat suka dan senang orang-orang yang berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu orang-orang selalu beramal kebaikan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyah. Soal baina tadi, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, wong-wong yang beriman, benar-benar iman yang kokoh ditanamkan dalam hati jiwanya, dan selalu beramal kebaikan sesama manusia, sesama lingkungan dan sebagainya, terhadap tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya.
ada syiar kasih sayang dan sebagainya. Kita ada tumbuhan kita pelihara, ada haiwan juga kita pelihara, tidak disakiti dan diusir dan sebagainya, malah kita mengasih makan, selalu mengimpakkan rezeki kau wal-pikul pisawwa. Itu surah tadi, surah Al-Imran, wal-pikul pisawwa, memberi impak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan sempit dan luas, rezeki kita dikit dan banyak, maksudnya itu kita impakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah, apalagi rumah Allah ini belum selesai niat. Jadi pikiran kita untuk membangun masjid kita masuk indah dan selesai, kita sedikit rezeki kita impakkan. Yang penting kita cukup kebutuhan untuk rumah tangga kita, ada lebih kita impakkan ke sedikit untuk simpanan kita. Suatu saat kita sangat membutuhkan, terdesak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebaik-baiknya manusia. Ulaika khairul bariyat. Balasannya jazaa'un inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb kalian atau Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatu adn. Dimana Allah Subhanahu wa taala membayangkan jannatu adn itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah dan yang tidak kati ada di dunia ini. Nah, apa baik kita disediakan Allah Subhanahu wa taala tak kati yang ada di dunia ini, di situ ada tempat kita. Maka Allah tempatkan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beramal kebaikan, dia kekal selama-lamanya. Pengen tak? Kalau kita di dunia ini, yaitu sungguhnya banyak harta, jabatan, tapi itu sementara. Tapi yang kita tuju, yaitu kapan kita ini Allah memanggil kita, itulah yang kita bosan ya nunggu kapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita persiapkan amal-amal kita kebaikan, dan maka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, makanya kita hidup di dunia ini, yaitu dianjurkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam rangka menuju manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mudah-mudahan kita berada dalam predikat, yaitu hamba-hamba Allah yang jiwanya tenang, dan termasuk golongan hamba-hamba panggil Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memanggilkan kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Wong yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti insyaallah jiwanya pasti tenang, maka dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsu, ya wahai nafs, yaitu jiwa-jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman dan tenang jiwanya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena melakukan ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli, maka masuklah kata Allah Subhanahu wa taala
ke dalam jannati, yaitu ke dalam surgaku. Mudah-mudahan insya Allah kita galon yaitu menjadi hamba Allah termasuk dalam kalimatun yaitu muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, karena udah agak siang, mungkin kita ada kesibukan masing-masing, mungkin tak menghadiri akad nikah, walimat urus dan sebagainya, mungkin kita ada juga hari minggu begawe. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya yang bapak-bapak yang telah memakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih banyak niat. Semoga malaikat selalu mendoa kita terus dan sebagai kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kehilapan atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum wa khadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'lum أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله رحمن يا رحيم يا حفيظ يا شهيد يا حي يا قيوم اللهم يا الله رحمن يا رحيم يا حفيظ يا شهيد يا حي يا قيوم يا الله رحمن يا رحيم يا حفيظ يا شهيد يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعلنا حجة يا رب العالمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحكمة وانشر علينا رحمتك من عزائم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بزدني علما وارزقنا فهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم